Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok A pada mata kuliah Fisika Material kelas B yang diampu oleh Bapak Munawar. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai termoelektrik. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu saya Diana Engracia, dan akan memperkenalkan kelima anggota kelompok kami, yaitu yang pertama dari Rina Ayu Saraswati, Bayu Andi Kusuma, Ivan Wiryawan, Nobel Aliana Misada, dan Muhammad Hibat Al-Alimi. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pengertian termoelektrik, prinsip termoelektrik, semikonduktor yang digunakan dalam termoelektrik, lalu ada cara kerja dan penerapan termoelektrik, serta video aplikasi dari termoelektrik itu sendiri. Baik, jadi apa sih termoelektrik itu? Termoelektrik adalah suatu fenomena yang dapat mengubah bentuk energi listrik menjadi energi kalor ataupun sebaliknya. Pemanfaatan dari termoelektrik adalah sebagai prinsip utama dalam alat pendinginan atau pemanas. Prinsip dalam termoelektrik ada dua, yaitu efek Seebeck dan Pelter. Bahan semikonduktor yang digunakan yaitu ekstrinsik dengan tipe N dan tipe P, di mana semikonduktor ekstrinsik merupakan semikonduktor yang tidak murni karena terdapat doping. Hal ini menyebabkan jumlah hole dan elektron tidak sama besar. Lalu ada tiga sifat bahan termoelektrik, yaitu koefisien Seebeck, konduktivitas panas, dan resistivitas. Koefisien Seebeck yang besar berfungsi untuk mengubah panas ke daya listrik atau daya listrik ke kinerja pendinginan. Lalu konduktivitas listrik yang tinggi mampu meminimalkan Joule heating dan konduktivitas panas yang rendah mampu mencegah konduksi. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Bayu Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan prinsip termoelektrik. Prinsip termoelektrik ada dua, yakni efek Seebeck dan efek Peltier. Efek Seebeck terjadi ketika munculnya tegangan listrik saat terdapat perbedaan suhu di antara dua ujung bahan termoelektrik yang terhubung dalam rangkaian tertutup. Sedangkan efek Peltier adalah terjadi ketika arus listrik mengalir melalui persambungan antara dua bahan termoelektrik dengan gradien suhu. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Hibat Al-Alimi. Saya akan menjelaskan bahan semikonduktor dalam termoelektrik. Material termoelektrik umumnya terbuat dari paduan logam atau semikonduktor dengan sifat termoelektrik yang diinginkan. Ketika suatu bahan termoelektrik dipanaskan di satu sisi, elektron dalam bahan tersebut mendapat energi dan bergerak menuju sisi yang lebih dingin, menghasilkan arus listrik. Material termoelektrik juga dapat digunakan sebagai pendingin atau pemanas terkendali. Ketika arus listrik melewati bahan termoelektrik, suhu di satu sisi bahan tersebut menjadi lebih panas dan di sisi lain menjadi lebih dingin, sehingga dapat digunakan untuk transfer panas. Semikonduktor ekstrinsik memiliki jumlah hole dan elektron yang berbeda. Ketika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah hole, maka semikonduktor disebut tipe N. Sedangkan ketika jumlah elektron kurang dari jumlah hole, maka semikonduktor disebut tipe P. Setelah ini dilanjutkan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nobel Aliana Misada. Kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja termoelektrik. Yang pertama, pemilihan bahan. Perangkat termoelektrik biasanya terdiri dari dua jenis bahan termoelektrik, semikonduktor tipe N dan tipe P. Bahan-bahan ini biasanya dihubungkan untuk membentuk persimpangan yang disebut persimpangan PN. Yang kedua, efek termoelektrik. Perangkat termoelektrik beroperasi berdasarkan prinsip efek termoelektrik. Efek ini melibatkan konversi perbedaan suhu menjadi tegangan listrik. Itu terjadi pada bahan tertentu yang dikenal sebagai bahan termoelektrik, yang menunjukkan fenomena yang disebut efek Seebeck. Yang ketiga, gradien suhu. Perangkat termoelektrik mengalami gradien suhu, yang berarti bahwa satu sisi perangkat dipanaskan sementara sisi lainnya didinginkan. Perbedaan suhu ini sangat penting untuk berfungsinya perangkat. Sisi panas disebut persimpangan panas dan sisi dingin disebut persimpangan dingin. Yang keempat, efek Seebeck. Karena gradien suhu melintasi sambungan PN, elektron dan lubang pada bahan termoelektrik akan berdifusi dari sisi panas ke sisi dingin. Pergerakan pembawa muatan ini menciptakan ketidakseimbangan muatan dan menghasilkan perbedaan potensial listrik atau tegangan yang melintasi sambungan. Tegangan ini dikenal sebagai tegangan Seebeck. Yang kelima, power generation atau cooling. Pada tahap ini, tegangan Seebeck yang dihasilkan oleh perangkat termoelektrik dapat digunakan dalam dua cara. Pertama, dapat dimanfaatkan dengan menghasilkan tenaga listrik dengan menghubungkan beban eksternal ke perangkat termoelektrik. Tegangan dapat menggerakkan arus listrik, menghasilkan tenaga listrik. Yang kedua, tegangan Seebeck dapat digunakan untuk keperluan pendinginan.
Ketika arus listrik dialirkan melalui perangkat termoelektrik, ini menyebabkan perpindahan panas dari satu sisi ke sisi lain, sehingga menghasilkan pendinginan di satu sisi dan pemanasan di sisi lain. Fenomena ini dikenal sebagai efek Peltier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Izin masuk, sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan Wiryawan. Kali ini saya akan menjelaskan penerapan termoelektrik. Berikut ini adalah beberapa contoh penerapan termoelektrik. Yang pertama, ada pemanfaatan termoelektrik dalam pembangkitan listrik dari sumber panas. Yang kedua, ada pemanfaatan termoelektrik pada sistem hybrid kendaraan bermotor yang memanfaatkan motor listrik dan mesin pembakaran. Yang ketiga, ada pemanfaatan termoelektrik pada pembangkit listrik tenaga surya. Cara kerja termoelektrik pada sistem tersebut memiliki prinsip yang sama, yaitu sama-sama menangkap energi panas. Namun untuk penangkapan energi panasnya berbeda-beda. Ada yang berasal dari panas bumi, panas mesin, hingga panas matahari. Selain itu, prinsip pengkonversi dari energi panas menjadi energi tegangan yaitu sama-sama menggunakan prinsip dasar efek Seebeck. Saat terjadi perbedaan suhu, termoelektrik akan memanfaatkan perbedaan suhu antara sumber panas dan sumber dingin yang menyebabkan terjadinya efek Seebeck, di mana tegangan listrik tercipta pada material termoelektrik. Selain menghasilkan tegangan listrik, material termoelektrik juga menghantarkan panas dari sumber panas ke sumber dingin. Setelah itu, tegangan listrik yang dihasilkan oleh efek Seebeck pada material termoelektrik dapat digunakan untuk menggerakkan arus listrik melalui beban eksternal. Contohnya seperti baterai, sistem pengisian listrik, ataupun kelistrikan rumah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya saya Rina Ayu Saraswati. Berikut ini akan kami tampilkan video simulasi cara kerja termoelektrik cooler yang menggunakan efek Peltier untuk menciptakan pendinginan atau pemanasan lokal. Efek Peltier terjadi ketika arus listrik mengalir melalui dua jenis logam atau semikonduktor yang berbeda dan menciptakan perbedaan suhu di antara mereka. Cara kerja termoelektrik cooler yang menggunakan efek Peltier. Efek Peltier terjadi karena adanya perbedaan konduktivitas elektronik di antara dua bahan semikonduktor yang berbeda. Ketika arus listrik mengalir melalui junction atau hubungan antara dua semikonduktor, elektron akan menyerap energi dari satu semikonduktor dan mentransfernya ke semikonduktor lainnya. Hal ini menyebabkan perubahan suhu di setiap junction. Termoelektrik cooler terdiri dari dua jenis junction, yaitu junction panas dan dingin. Junction yang satu terletak di sisi panas atau hot side, dan junction yang lainnya terletak di sisi dingin atau cold side. Junction panas biasanya terhubung ke heatsink atau sistem pendingin eksternal untuk menghilangkan panas yang dihasilkan selama proses pendinginan. Ketika arus listrik dialirkan melalui termoelektrik cooler, efek Peltier terjadi di kedua junction. Di junction panas, energi panas diambil dari lingkungan sekitarnya dan dipindahkan ke junction dingin. Akibatnya, suhu di junction panas menurun, sedangkan suhu di junction dingin naik. Efek pendinginan terjadi di sisi dingin ketika suhu di junction dingin menurun. Suhu di sisi panas tetap tinggi karena panas diambil dari junction panas oleh arus listrik. Ini memungkinkan termoelektrik cooler untuk menciptakan pendinginan lokal di sekitar junction dingin. Kemudian, untuk mengontrol suhu pendinginan, termoelektrik cooler biasanya menggunakan controller thermal atau termostat. Controller ini mengukur suhu di junction dingin dan mengatur arus listrik yang melewati termoelektrik cooler sesuai dengan suhu yang diinginkan. Jika suhu di junction dingin terlalu rendah, controller dapat mengurangi arus listrik untuk mengurangi efek pendinginan. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada yang bertanya, kami akan memberi jawaban bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan untuk mengisi hati yang sunyi. Sekian, terima kasih.